warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa man yattaqillaha faqad faza. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yahdudun. Allahumma rahmana bil Qur'an, jamaah kajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Insya Allah pada pagi yang cerah ini, atas kudrah dan iradah Allah, kita dipertemukan di majelis mulia ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita sekalian, disukupkan rezekinya, ya, dimudahkan urusannya. Amin ya. Dilapangkan hatinya, sabar dan sebagainya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercurah pula kepada keluarganya, kepada para sahabat dan kepada para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Kita baca slide di situ, bukan ikut kebanyakan orang, namun ikut dalil. Ya. Judul yang lain, jangan ikuti kebanyakan orang, ikutilah dalil, maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Ini yang saya baca tadi adalah surat Al-Isra ayat 36 dan surat Al-An'am 116. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Atau saya minta bantuan kepada bapak-bapak, karena bapak-bapak itu kalau berbuat biasanya didasarkan pada ilmu, ya, bukan pada emosional. Maka bapak ini saya minta untuk salah satu membaca yang di atas, kemudian dibaca pula terjemahnya. Untuk ini bapak mewakili. Bapak-bapak ini mewakili atau siapa? Menurut Pak Dina. Oh iya, boleh betul. Yang nomor 1 yang di atas atau bareng? Biasanya bareng ya. Moga bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gitu. Jadi maksudnya kita itu tidak boleh taklid mengikuti tanpa didasari ilmu.
apalagi ibadah tanpa ilmunya, tanpa ilmu jelas ditolak ya. Larangan mengikuti tanpa ilmu, orang ngerti apa-apa atau melu-melu itu dilarang. Yang kedua, mari kita baca lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in tuti' man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yahrusun. Salah satu bahasa ini artinya kalau bareng tidak jelas. Salah satu baca. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Al-An'am 111. Ya. Jangan kita tidak boleh menuruti kebanyakan orang, ya. Tidak boleh mengikuti kebanyakan orang. Nah itu siapa? Dalil. Ya. Ada dalilnya atau tidak? Karena itu kita harus belajar ya. Kalau ada orang tidak perlu dalil, sebenarnya kita kan sudah melihat contoh-contoh yang baik. Ya kalau kita mencontoh Nabi Muhammad itu sudah baik. Kalau mencontoh orang masih kita cek dengan kebenarannya atau sesuaiannya dengan dalil. Karena Nabi Muhammad itu masuk, selain Nabi itu tidak masuk. Tafsirnya, ini Abdullah ibnu Abbas mengatakan wa in tuti'. Jadi Allah menyampaikan wahyu melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril di hadapan Nabi Muhammad mengatakan wa in tuti', jika kamu menuruti. Ini dulu pada waktu turun ayat ini ya. Malaikat berdasarkan wahyu dari Allah, malaikat mengatakan wa in tuti' aksaro man fil ardi, jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi, yudilluka, niscaya mereka akan menyesatkan kamu an sabilillah, dari jalan Allah. Nah, sekarang aktsaro man fil ardi, menurut Abdullah bin Abbas adalah wahum ru'usa ya. Mereka itu adalah pemimpin. Rois itu kan pemimpin yang kepala ya. Mereka itu adalah kepala Ahlul Makkah. Dulu ayat ini turunnya di Mekah. Muhammad, kamu jangan ikut kebanyakan orang. Mereka itu, mereka adalah pemimpin mereka di Mekah. Ada 3 pemimpin yang sangat berpengaruh pada waktu itu. Ini diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Minhum, mereka itu adalah Abdul Ahwas, Malik bin Auf al-Jashiri. Siapa? Abdul Ahwas atau Malik bin Jashiri Auf bin Auf al-Jashiri. Yang kedua Budail bin Muqo al-Khuzai. Ini kakak beradik dengan ini. Wajulais bin Waroko al-Khuzai. Ya, jadi mereka Nabi Muhammad ini tidak boleh nuruti karpe mereka 3 tokoh besar ini. Belum. Nah, sekarang tentu tidak ya. Ayat ini datang kepada kita, jangan
Perusahaan. Ya, ya. Nanti kita teruskan di sini ya. Yudilluka an sabili, maksudnya yahtauka anitori filayul fil haram. Mereka itu menenggelamkan apa? Menenggelamkan kamu dari jalan yang thoriqillah, dari jalan Allah kepada yang haram. Jadi kita tenggelamkan kepada barang-barang yang haram. Itu yang maksudnya yudilluka an sabilillah. Kemudian tabi'una illa dzanna, mereka itu tidak mengikuti kecuali persangkaan. Dan mereka itu tidak pakai dalil tapi persangkaan. Menurut saya perkiraan saya. Menurut saya yang masuk surga itu tidak harus orang Islam. Itu kata siapa? Siapa? Coba tokoh hebat ya. Menurut saya Bahrawi, Islam Bahrawi mengatakan jadi mau masuk Islam itu tidak harus mau masuk surga itu tidak perlu diikuti karena dalilnya jelas inna dina indallahi Islam, tidak masuk surga. Ya mereka ngomong tanpa hanya prasangka saja atau begini. Kalau kita tidak begini, nanti begini, maka kita harus begini. Tanpa dalil itu adalah prasangka. Nah, maka dulu itu kon podo wae, kon podo sedekah bumi dulu. Soalnya petimpun orang-orang apa? Nanti ya ini prasangka, prasangka. Tidak boleh kita melakukan orang-orang jahil dulu pakai prasangka, ya. Maya pulu najulazan, mereka itu tidak berkata kecuali hanya prasangka saja. Wa inhum illa yahrusun, mereka tidak lain melainkan menipu. Siapa yang ditipu? Allah. Tapi melalui penipuan terhadap manusia, terhadap orang mukmin. Nah, di sini disebutkan yukadzibuna bi qaulihim lil mu'minin, mereka menipu dengan ucapannya terhadap orang mukmin. Bagaimana ucapannya? Perhatikan ini ya. Ini madzaqallahu qaid mimma tadzaquna antum bisikinakum. Kata mereka begini, sesungguhnya sembelihan Allah, apa-apa sembelihan Allah itu ada sapi, ada juga unta, ada kambing. Sesungguhnya sembelihan Allah itu lebih baik daripada sembelihan dengan pisau-pisau. Ini benar berarti. Ketemu benar sembelihan Allah ya. Tapi maksudnya begini, waktu itu waktu itu mereka menyembelih untuk Uzza, Lata, Manat, Ubal. Mereka menyembelih untuk berhala-berhala mereka. Tapi itu dikatakan sembelihan Allah. Nah, kenapa? Kamu siapa? Kalau ditanya orang Arab itu, dan siapa yang menciptakan langit bumi? Jika tanya beri, mereka jawab, saya qulun Allah. Mereka mesti jawab yang menciptakan Allah. Jadi mereka tahu Allah itu yang mencipta. Lah kok kamu nyembah berhala? Saya tidak nyembah berhala, saya nyembah Allah. Berhala ini adalah wasilah aku lebih dekat dengan Allah. Itu wasilah. Ya, jadi saya tidak, kata orang jahil, saya tidak nyembah itu. Saya tahu patung itu tidak bisa apa-apa, tapi dengan cara itu saya lebih dekat dengan Allah. Ini wasilah. Lah sembelihan
mereka yang atas nama Hubal, Uzza, Lata, berhala mereka itu dinamakan 9 Allah. 9 Allah itu lebih baik daripada 9 korbanmu itu tidak seberapa dibandingkan dengan 9 saya. Itu orang itu orang-orang pemimpin Mekah pada waktu itu, ya. Jadi ya, mereka itu benar-benar atas persangkaan. Orang belum nek diarani nyembah berhala, mereka nyembah Allah hanya perantara. Jadi berhala itu dikatakan orang galak ya. Jadi orang galak. Jadi kalau mau mendekati itu harus dengan orang galak. Menggampangkan begitu ya. Nah, Muhammad, kalau kamu ikut seperti mereka tersesat. Ini ayat ini mengatakan. Kalau sekarang, wahai jamaah pengajian, kalau kamu semua mengikuti kebanyakan orang ini tersesat. Nah, pertanyaan sekarang, apakah banyak sedikitnya itu merupakan kriteria tentang benar atau salah? Ya. Apakah suara mayoritas itu suara Tuhan? Bukan. Padahal orang banyak mengatakan suara rakyat, suara ya pemerintah suara Tuhan. Ya, benar itu dewek bisa benar, bisa salah. Jamaah itu bisa benar, bisa salah. Ngaji di sini itu bisa salah. Saya yang disampaikan hanya dongeng-dongeng yang misalnya tidak punya landasan, hanya persangkaan saja. Contoh begini, kalau tidak Muhammadiyah itu agama. Kalau tidak Muhammadiyah, tidak surga. Lah ini tidak ada dasarnya seperti ini menyesatkan. Ya kan? Ada yang begitu? Ada. Muhammadiyah itu bukan sekte, ya. Ini adalah sebuah organisasi dan ini sebagai alat untuk perjuangan. Ngompakaken ayo bareng bersamaan, ayo bersedekah. Itu saja yang diajarkan adalah Islam. Tapi kalau sudah mengatakan bahwa ini adalah agama, tidak ini adalah neraka, itu sudah penyesatan. Yang benar ini, kalau tidak ini salah. Maka imam masjid muadzin harus ini. Kalau tidak ini semuanya salah. Itu ngomong tanpa dalil. Ini kelasnya pada karo orang jahiliyah, mereka ngomong berdasarkan iladzon. Mereka hanya prasangka. Nah, tidak boleh. Oleh karena itu sesuai dengan judul, jangan atau bukan mengikuti kebanyakan orang, tapi ikuti. Nah, bagaimana mengikuti dalil? Kudu ngaji. Ngaji itu wajib. Bukan berarti saya sengaja kan memang itu kita wajibnya dakwah begitu ya. Biasanya kalau ngaji dengan cara-cara seperti ini menggunakan akal sehat, biasanya itu orang betah. Ya. Nah, kemudian ayat yang ke-117 ini, inna rabbaka, sesungguhnya ini asalnya nanti kita lanjutkan. Inna rabbaka wa'alamu man yadilu as-sakirin. Menurut Abdullah bin Abbas, itu orang yang mendapat Allah itu tahu agamanya mereka, ketaatan mereka itu tahu, ketaatan orang-orang ini tahu. Bahkan Allah lebih mengetahui terhadap orang-orang yang mendapat petunjuk. Siapa orang yang mendapat petunjuk pada waktu itu, pada waktu datang ayat itu loh. Ini katakan oleh Abbas, Muhammad alaihi salatu wassalam wa ashabihi. Dan yang mendapat petunjuk pada saat ayat ini datang, yang mendapat petunjuk hanya Nabi Muhammad
dan para sahabat. Nah, ini asbab nuzulnya bahwa orang-orang pimpinan Mekah itu nyembelih untuk berhala dikatakan sembilan Allah, dan sembilan mereka itu diklaim lebih baik daripada 99 sampean atau 9 Nabi Muhammad. Nah, itu perkataan mereka tuh. Maka wa in tuti'e Muhammad, kalau kami ikut mereka pasti menyesatkan. Oke. Itu sekarang lebih konkret lagi, jangan ikuti kebanyakan manusia di bumi. Apakah mayoritas tadi jawabnya itu suara Tuhan? Bukan. Apakah mayoritas dapat dijadikan standar kebenaran? Tidak bisa. Yang ketiga, mengapa mengikuti mayoritas berpotensi tersesat? Nah, pertanyaannya ada mikir sih. Mengapa mengikuti kebanyakan orang berpotensi tersesat? Karena kalau orang banyak itu punya power, punya kekuasaan. Itu kalau di barat kita ada ibarat yang berudah. Tadi ayat berapa? An-Nisa ayat 135. Kemarin di Pak Sugeng ada sekolah, ada universitas di Amerika itu menulis di buku tentang keadilan. Ya, apa deh? Nah, coba. Nong Indonesia apa ditulis itu Amerika. Tetapi Amerika ya orang bangsa kayak di supaya ini Trump. Ya, Trump itu punya power. Orang Barat mengatakan power, ya, free power, hara, export. Orang yang punya kekuasaan itu relatif atau cenderung menyalahgunakan wewenang. Dulu, kalau punya kekuatan, ya, seorang saja seperti Bush, ya, seperti apa ini Donald Trump. Ya. Donald Trump sudah mulai patuh dengan membuat kelompok, ya, buat kelompok namanya perdamaian, untuk misi perdamaian. Tapi ngirim coba ngajak perdamaian, tapi malah ngirim peluru kecil, ya, apa ya? Coba itu. Pemimpin kita melu loh, melu itu, ya kan? Bayar, bayar. Sebagian produk dalam ditarik ke sana, sebagian besar produk sana masuk sini. Kita melu. Nanti kalau pemimpin kita ada, alhamdulillah. Nah, mengapa ikut mayoritas berpotensi tersesat? Tidak semuanya, maksudnya kon hati-hati. Berkumpul wong akeh biasanya gampang dipengaruhi, ya. Misalnya kajuan, ya, kajuan ini mati berapa? 135, ya. Tapi tidak semua gerombolan itu buruk, ada yang baik, ya. Saya akan menayangkan contoh yang baik dan yang buruk untuk perbandingan saja. Ya. Ini peristiwa terjadi 3 bulan yang lalu, belum lama, ya. 3 bulan lebih sedikit. Dan ada ya pada bulan Maret, ya. Pada bulan Maret, ya. Coba ini apel siaga kokam bidik darurat miras 15 Februari, ya, Februari 2006. Nah, kokam itu membuat pernyataan, ini apelnya di Sleman, ya, menolak peredaran miras sebagai sumber kejahatan dan kerusakan. Gerombolan apa kok bener gue? Terus apakah kokam ini terus ke warung-warung terus merampas atau merusak? Tidak, ya. Menegaskan bahwa miras ini dakwah merusak kesehatan serta
merusak kejahatan serta memicu kriminalitas dan penggunaan gangguan terlibat. Tidak berkomitmen bersama masyarakat menciptakan lingkungan aman dan sejahtera. Terus 4, mendukung kepolisian dan pemerintah dalam menindak tegas peredaran miras ini. Jadi program tidak langsung eksekusi, ya, memang tidak untuk melakukan itu. Nanti kalau eksekusi ada pasalnya, nanti sedikit seperti. Terus 5, mengajak masyarakat menjaga diri dan keluarga dari bahaya miras. Ini kelompok yang baik, yang seperti itu banyak. Tapi FPI itu dulu baik, tapi dia melakukan sendiri, langsung plus. Mungkin bergetar pemerintah akan mengelak, ya, terus dibubarkan. Jadi menolak dibubarkan. Coba saya tanya, banyaknya teman itu penting enggak? Kalau banyak lalu bisa bersuara. Gajal, kalau kokang mengkoyak, kokang nopiro. Kalau ini ada upacara di sini, prihatin masa depannya. Apa? Agustus ada HW, HW itu lebih dari 60. Orang pensiun pada kumpul menggunakan HW, melu upacara. Banyak kan 1-2 kopi, luar biasa. Tapi bukannya tidak ada 10 gabung dengan pemuda Pancasila. Mana sekolah? Sebelah itu ada banser. Coba. Dan di sini karena sedikit apa? Tidak ada suaranya itu. Maka perlu kekuatan itu perlu, ya. Mestinya proyek itu paling tidak 1 kopi, karena wajib setiap praktek itu punya 3 koka. Ya ini untuk bersama masyarakat menjaga keamanan dan sebagainya. Di Ponanjo lah, itu kan orang masih gelap. Bayangkan. Kemarin PCN proyek itu mengikuti di tingkat nasional, ya. Kalahnya di situ. Angkatan muda itu tidak ada. Ya. Awal ujiannya bagus, terus penataannya bagus. Sudah tak sampai tingkat nasional. Terakhir di mana Ponorogo, ya, di sana baru ditanya ada berapa, punya berapa rantai, ada 12, programnya berapa. Kan juara kupri orang bisa, ya. Mereka seluruhnya bekerja bersama masyarakat ini, ya, bukan pamer-pameran seragam, ya, bekerja sama masyarakat, ya. Jadi perlu, ya, saya prihatin, ya, karena memang kota tidak ada proyek malah orang itu. NA-nya juga bu, coba ya, tadi dari pemikiran kita sekalian, ya. Kita mau dakwah bukan harus mengadakan, ya. Kita untuk melestarikan dakwah itu sih orang NA terus sambung terus. Kalau udah ada nanti saya pasti mengatakan. Terus seragamnya jangan kemiliteran. Oh itu memang itu dulu pembinanya Sarwa Edi. Pembinaan awalnya Sarwa Edi. Kemiliteran di masyarakat kan bisa. Bukan itu. Nah ini yang kedua. Ini tanggal 12 Maret. Dan sebulan kemudian, ya, ya, benar, ini ada demo banser di depan gedung KPK. Masih ingat ya? Masih ingat? Ini wajahnya seperti ini. Nah, ini bukan memberantas kejahatan, tapi malah membela koruptor. Akhirnya apa? Sing kudune ditahan KPK menjadi tahanan rumah. Bodoh tahanan membadut badan ngomong. Nah ini kan beda, berbeda kelompok. Ya kepingin masuk hasil silakan. Kayak gue ini serbaguna. Pengajian dibubarkan serbaguna.
Terus jaga gereja, berarti karena sebabnya ini loh. Ini wajah kita seperti itu memang. Iya. Oh, adanya seperti ini ya. Ini baru paling kita tanggal 12 Maret kemarin. Betul. Kudune begini ya. Kita itu membela tentang kebenaran. Benar dibela, salah rasa dibela memang baik lah. Macam salah ya wis. Kok dari salah dibela loh, orang kapok nyobalane akeh ini. Mayoritas cenderung atau relatif berbuat apa Yesus adalah karena apa? Karena merasa besar. Nah, ini berbahaya. Ya. Terus ada lagi, ini yang ini dakwah yang budaya. Ada lagi kajuan. Ya. Jadi gara-gara gula di Malang ya. Nah, 135 meninggal dunia. Ini kalau masa sudah berkumpul angin revolusi. Oleh karena itu berhati-hatilah terhadap kelompok yang banyak. Bukan kita menghindari. Sebab apa? Yang banyak sedikit itu tidak menjadi standar kebenaran. Ya oke ya benar melu ngomong kok. Setitik benar melu, orang benar orang melu, begitu maksudnya. Jadi yang diperjuangkan adalah tentang kebenaran. Kalau yang dibela itu kelompok namanya wis salah, benar namanya al-Sofiyah. Sedih atau ya? Mamada al-Sofiyah harumallahu alaihi wasallam. Sing sapa wong mati dalam keadaan al-Sofiyah. Belani kelompok neng salah, ini sobat kelompok itu neng salah tetap dibela haram masuk surga. Alhamdulillah. Jadi kita di mana-mana yang dibela itu tentang kebenaran. Maka sebenarnya awal bukan ikut orang banyak, tetapi ikut dalil. Mau terpaham ya? Nah itu cita-cita seperti itu. Nah, ini ada hadis ya. Ada hadis Rawi Ahmad dari Anas bin Malik. Sami itu Rasulullah yang mendengar itu Anas bin Malik ya. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah atau ala dhalalahin ya. Sesungguhnya umatku tidak akan kumpul dan sepakat dalam kesesatan. Gimana? Nabi itu sesungguhnya umatku tidak akan sepakat dalam dolar-dolar kesesatan. Dan sekarang korupsi itu ada yang jamaah atau sepakat. Pertanyaan, apakah itu umat Nabi atau tidak? Pertanyaan, wong Nabi mengatakan sesungguhnya umatku tidak akan sepakat dalam kejahatan. Lah kok sepakat jahat? Kowe umat Nabi Muhammad orang. Kawan selalu hati-hati kita. Maka bersepakatlah dalam kebaikan. Masa itu korupsi berjamaah sepakat kok bagi-bagi. Silacak juga begitu kemarin. Ingatan kita masih ingat segan ya. Kok boleh gawean teman ya bermati ya toh melas jadi melas. Tapi kok sepakat dalam kesesatan. Nabi mengatakan, sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Ini sebenarnya harapan Nabi Muhammad. Nek umat itu ojo sepakat dalam apa? Dalam kesesatan. Yang selanjutnya ya. Fa idza ra'aitum ikhtilafan. Sebenarnya apa ikhtilaf berbeda? Jika kamu melihat ikhtilaf,
perbedaan pendapat. Waalaikum bisawadi wa'asro. Maka wajib kamu sekalian mengikuti yang jumlahnya banyak. Karena ada perbedaan, ya, maka wajib kita mengikuti yang banyak. Ini sering dimanfaatkan orang tertentu maknai menurut RPDP. Sebenarnya hadis ini berkata demikian. Kalau umat Nabi Muhammad terkumpul Yukono berpendapat ibu-ibu berpendapat saya ingin menerikan saya pikir ya orang yang sekolah orang dari masjid duitnya pas-pasan ya ini wajib ini saya voting mau ibaratnya ngotot TPG biasanya ngotot ngecek karena butuh voting nah kok sing oke TPG, ya wajib kita dukung TPG. Kayak gue maksudnya orang bukan yang jahat, openg, melu orang. Ini dalil tuh kamu. Lah, kalau melu sih oke. Kowe kamu itu kok openg aku, kelompokku. Ya kamu wajib openg, bukan itu. Ya, sama saja ayat yang di depan itu dipelintir-pelintir, digoreng-goreng. Dimanfaatkan oleh kelompok kecil yang mengaku dirinya paling sunnah, yang lain itu ya bukan sunnah. Ojo itulah nanti kita ketularan itu. Ada yang begitu ya. Maka cirinya mereka itu ngaji hanya pada kelompoknya kok. Nggak boleh. Kalau ngaji di tempat lain lagi takbir. Lebih takbir sampean. Tahu dah. Jadi kalau sampean jamaah itu kewenangan melu pengajian kene ditakdir datang ke sana assalamualaikum orang dijawab itu. Dan saya punya leganan ini orang aku sih punya leganan bekas namanya Mas Karom itu orang mujur biarkan aku dia orang surau karena dia ikut mengajar di Sirau Pondok Al-Ittihad Muhammadiyah ditakdir orang dijawab terus anaknya diintimidasi anaknya yang berikutnya dimasukkan sana tidak diterima itu ya anaknya sudah kadung di situ sering mungkin ya disibir dan sebagainya malam-malam itu berlari kata Ustaz Kubira malam-malam itu larinya tekan menjadi berjugang riwayatnya Allah seperti apa yang jelas kalau sudah mengikuti yang lain itu ditakdir. Nah ini menganggap bahwanya kelompoknya saja yang benar ayat ini ojo itu nanti kami tersesat. Itu tek aksara man berarti yudil tuka. Ini mereka dipakai itu. Nah ini hati-hati kalau begitu. Jadi ada yang menafsir Al-Quran ini sesuai dengan seleranya. Jangan ya. Kebaikan itu, kebenaran itu ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah mengklaim yang lain kafir, jangan dirinya telah kafir. Mereka anti banget terhadap bid'ah, kita juga anti. Tapi dia sendiri dengan nama itu sebenarnya adalah bid'ah. Pada zaman Rasulullah tidak ada nama salaf. Ada enggak? Tidak ada. Hanya sekarang saja nama saja sudah bid'ah. Ya. Tapi dia tidak sadar. Ya. Nah kita tetap dakwah itu sunnah, tapi kita mengakomodir toleran ya. Tidak usah kita mengklaim dirinya terbaik. Hanya kita kalau bergaul dengan orang kelompok banyak itu perlu berhati-hati. Yang baik kita ambil, yang tidak baik jangan kita ambil. Oleh karena itu kita patokannya adalah dalil. Kemarin saya sampaikan dalam kajian PKK itu ya, orang takwa itu orang takwa itu yang pertama
takut kepada zalimahnya Allah. Yang kedua, larang tadi ditanzil dan ibadah sesuai yang diturunkan. Apa yang diturunkan? Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, yang ketiga, orang takwa itu apa? Warido bil qoli. Ridho nek sikit-sikit ridho. Ya. Ridho. Nek diuji sedikit ridho. Ora usah mengeluh. Dikit-dikit mengeluh. Saya kemarin punya grup namanya grup PGA Persetiga. Ada orang satu orang yang saya sangat lagi enggak enak. Yang muncul itu terus nanti kacanya orang takon. Sini sebenarnya gula balik itu biasanya kayak gue ada tulisannya. Ya. Jadi ya kita bagaimana kalau kita mengeluh kepada Allah kan lebih baik. Kalau ya jadi ar-ridho bil qoli, sedikit ridho apa menawarkan ya. Terus yang terakhir wal istiqdah dan sungguh-sungguh birrohil, mempersiapkan perjalanan abadi. Ngerti akan mati ya, kita itu jangan tertipu. Kita itu berjalan menuju kematian, pasti kok. Ya. Maka ada Abu Dhahil itu seorang ulama besar takon kepada seorang ditanyakan sobat ya, kamu usianya berapa? Saya usianya 60 juga. Jadi dari buat saya ya. Dikatakan oleh Doel, sesungguhnya engkau telah berjalan 60 tahun kepada kematian, sudah melaku 60 tahun kepada kematian, dan tempat itu tidak akan lama lagi. Kata Doel begitu. Nah, yang sudah umur 70 bagaimana? Jangan tertipu malah. Ya, kalau tidak tertipu kita pasti ingat mati dan siap-siap. Istiqdah itu sungguh-sungguh mempersiapkan. Itu orang cerdas. Orang cerdas itu paham betul yang harus mati dan dia menyiapkan bekal mati. Itu cerdas yang sesungguhnya. Jangan tertipu, ya. Nah, ini betul hadis ini dalam zaman tertentu. Nek beda pendapat, ya kita harus alaikum, maka wajib bagi kamu bisawadil aqsam, mengikuti pendapat yang mayoritas. Kalau sama-sama apik jangan yang satu elek. Ini besok ini korban ya, korbannya gitu. Terus ini kemarin ada wacana begini, karena kemarin kesulitan jagal, bagaimana korban besok itu disembelih di jagal di tempat penyembelihan di RPH ya. Nah, ada yang berpendapat begitu, terus ada yang berpendapat ya kita coba saja, kita biar saja, dan itu pendapatnya masih banyak, maka kemungkinan besok ini nyembelihnya tidak di RPH. Nah itu artinya begini, jadi kalau pendapat itu beda, kita wajib menghormati pendapat orang lain saja. Tapi dalam hal kebaikan, keburukan seorang wajib mengikuti. Bapak Ibu yang saya hormati, maaf ya, saya hari ini kok pakai seragam ya, karena saya ada undangan di Cilacap dan akan dijemput karena saya sedang tidak berkendaraan sendiri. Saya aktivitas alhamdulillah masih biasa ya, makannya masih enak, tidurnya nyenyak. Cuma saya kalau gerakan spontan saya sempoyongan. Jadi kalau nggak kadang-kadang rambatan ya. Kalau saya tanya ke dokter ini sebenarnya
vertigo katanya. Dulu pernah saya begitu, ternyata ada keseimbangan sebenarnya saya terganggu ya. Allah malah ada yang tambahnya antimu mari, ada ya, saya ikhtiar sudah berubah. Tapi saya tidak orang kita hanya kalau biasanya saya berdiri, saya sekarang kalau ngomong begini saya duduk ya. Nah, kesimpulannya kalau memiliki orang banyak ya, kita harus hati-hati. Korelasi dengan pengajian kemarin. Kalau kemarin apa? Berubah ya. Apa? Tubah nikmat berubah. Berbahagialah orang yang asing. Ya. Islam itu jangan asing, perginya antara asing. Tapi asing sih benar. Masuk asing sih orang benar. Kancane wis pada melakukan bi'adah, kita tinggalkan, kita melakukan sunnah. Itu asing. Seperti dulu Nabi Muhammad mengajari apa? Pada waktu awal mengajari akikah pada orang jahiliyah yang anak wadon itu disembelih, yang anak-anak pesta. Jadi anak punya anak lanang pesta pura, anak wadon bukan apa. Islam datang berikan solusi. Nek lahir lanang kita, nek wadon yang siji itu solusi. Tetap istana, bertanya tetap ya, itu tetap dilanjut. Bagaimana ada isu? Mau bertanya. Apa? Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menyampaikan apa curhat gitu, apakah pendapat saya benar? Ya. Seperti ini. Perjalanan untuk agama saya kan dari kecil bermula dari NU. Kemudian berjalannya waktu saya juga mengenal berbagai gerakan yang saya masuki. Dan ketika saya memasuki gerakan itu, saya kafah, saya sepenuhnya. Nah, sampai di titik perjalanan bahwa saya mengatakan Muhammadiyah adalah gerakan yang paling saya mengatakan Muhammadiyah gerakan yang paling benar. Itu saya yakini sampai sekarang. Kenapa seperti ini, Ustaz? Karena saya sudah berjalan saya pernah masuk salaf, MTA, bahkan saya pernah akrab dan sampai sekarang dengan LDI. Jadi saya tahu, oh kalau di LDI seperti ini, di MTA seperti ini, di HTI seperti ini, kemudian di DI Kartosuro saya juga pernah masuk. Semuanya akhirnya di titik saya di Muhammadiyah, saya mengatakan ini yang paling benar. Alasan yang pertama, dasarnya semua sama. Ketika saya di NU, dari bawah akidah itu semuanya sama. Dari golongan manapun yang saya masuki itu sama semuanya. Hanya saya melihat di furu-furunya, cabang-cabangnya yang memang perbedaannya agak menyolok. Saya mengatakan di Muhammadiyah, ketika memahami sebuah dasar, misalnya di fikih, itu ada istilah yang saya klik sekali, namanya fikih dakwah. Bagaimana kita memasuki, bagaimana kita mengajak orang, itu ada teknik. Ini yang terus terang tanda kutip, saya merasa nyaman di Muhammadiyah, itu seperti itu. Hanya sampai pada keyakinan saya mengatakan bahwa Muhammadiyah paling benar, makanya saya harus mengikuti. Jadi kalau mengatakan jangan merasa diri paling benar, saya mengatakan itu salah. Saya harus mengatakan bahwa Muhammadiyah paling benar. Itu yang saya yakini. Tapi saya tidak taklid buta. Saya tetap menggunakan fikih dakwah saya. Bagaimana saya menghadapi orang NU, bagaimana saya menghadapi nunse tanda kutip LDI, semua saya pelajari itu gitu. Apakah pendapat saya ini benar atau kalau salah tolong untuk diluruskan. Ya. Ya. Jadi seorang melaksanakan agama berdasarkan keyakinan tidak salah. Dengan keyakinan ya, tidak salah. Dan kebenaran itu sebenarnya tidak ditemukan di mana-mana.
dari Allah. Maka sesuai judul ini saja, jangan ikuti kebanyakan orang, ikuti jalan. Ya, jadi kalau panjenengan sudah nyaman seperti ini, alhamdulillah. Ya, dan pengalaman saya tahu sendiri hasilnya sampai kecilnya di mana dan siapa bergabungan saya juga tahu pernah di Salah, pernah di STH, pernah di mana lama ya mungkin hijrah dari satu tempat ke tempat ini. Innal arda wasi'ah, bumi Allah itu luas. Pilih sekiranya kita bisa melaksanakan akidah kita itu bisa terjaga. Luas ya. Tapi kita tidak memutus silaturahmi dengan saudara-saudara kita. Cuma kita tidak boleh mengklaim saya paling benar, mereka salah. Kalau ini paling benar ya silakan. Yang paling benar itu adalah Islam ya. Muhammadiyah itu sebagai sarana dakwah Islam. Betul ya? Iya. Nah, waktu sudah pas dan saya mungkin sudah tunggu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqomah di dalam menjalankan syariat agama Islam. Ya, kurangnya mohon maaf. Ya Allah, ya selalu ya wa sallallahu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.